stroke, insomnia, infertilitas atau gangguan kesuburan, dan penyakit-penyakit saraf lainnya dapat dibantu dengan akupunktur. Bagaimana cara kerjanya? Simak video ini sampai akhir ya. Halo sahabat Siloam, perkenalkan saya Dr. Suhana, spesialis akupunktur. Saya berpraktek di Siloam Hospital Lipo Village. Kali ini saya akan membahas tentang akupunktur medik. Akupunktur adalah pengobatan tradisional Cina yang sudah dikenal sejak 2500 sebelum Masehi. Untuk sekarang, akupunktur sudah masuk dalam cabang ilmu kedokteran yang dikenal dengan akupunktur medik. Jadi akupunktur medik sendiri merupakan cabang ilmu kedokteran yang sudah diakui. Itu merupakan penerapan dari akupunktur tradisional, tetapi dengan cara pemilihan titiknya itu berdasarkan kepada bukti-bukti penelitian. Dalam hal ini, pada akupunktur medik, kita menggunakan titik-titik yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Akupunktur itu menggunakan berbagai macam modalitas terapi, seperti akupunktur manual, yaitu akupunktur yang hanya menggunakan jarum saja. Kemudian akupunktur kulit kepala, itu sama menggunakan jarum, tetapi penusukan pada kulit kepala. Akupunktur telinga, menggunakan jarum, penusukan pada telinga. Sonopunktur, seperti USG, jadi dia menggunakan gelombang suara pada titik-titik akupunktur. Kemudian farmakopunktur adalah penyuntikan obat-obatan atau zat atau vitamin pada titik akupunktur. Kemudian ada laser punktur, yaitu akupunktur menggunakan laser. Elektroakupunktur seperti pada alat ini digunakan untuk menstimulasi jarum dengan memakai listrik. Di samping itu ada juga teknik yang dinamakan akupressure. Akupressure adalah pemijatan pada titik-titik akupunktur. Biasa kita berikan PR kepada pasien untuk dilakukan di rumah. Kita akan tanyakan keluhan utamanya apa, keluhan penyakit tambahan, kemudian kita bisa tanyakan riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, konsumsi obat-obat yang sudah digunakan. Di samping itu kita juga akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang untuk menelusuri penyakit pada pasien. Setelah itu dokter akan melakukan tindakan akupunktur, yaitu penusukan pada pasien dengan menggunakan jarum, kadang ditambah dengan stimulasi menggunakan alat yang namanya elektroakupunktur. Kalau pada kasus-kasus stroke, lebih efektif bila ditambahkan akupunktur kulit kepala. Jadi menusukkan jarumnya pada kulit kepala. Diameter jarum akupunktur itu bervariasi, bisa dari 0,18 sampai 0,30 mm. Jarumnya ini sangat halus sekali. Diameternya kalau kita bandingkan dengan jarum jahit bisa sekitar 4 kali lebih kecil daripada jarum jahit. Sehingga ini sangat halus. Akibatnya bila pasien ditusuk dengan menggunakan jarum akupunktur, itu akan meminimalkan nyeri. Dan pasien tidak usah merasa takut ataupun merasa khawatir terhadap jarum akupunktur. Jarum yang digunakan sekitar 10 sampai 20 jarum, tergantung dengan kondisi pasien. Setelah itu, jarum ditinggal selama 20 sampai 30 menit. Kemudian, setelah jarum dicabut, pasien akan melakukan kontrol ulang. Biasanya kita lakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Jumlah sesi tergantung dengan kondisi penyakit pasien. Akupunktur itu banyak manfaatnya. Untuk saat ini banyak sekali digunakan untuk kasus-kasus stroke. Dan hasilnya memang maksimal sekali dan bagus ya. Kita bisa lihat bahwa manfaat akupunktur untuk pasien-pasien stroke diantaranya adalah dapat meningkatkan aliran darah ke tubuh maupun ke otak. Kemudian juga dapat memperbaiki keseimbangan tubuh pasien. Dapat membantu pada pasien-pasien yang sulit menelan, pasien-pasien yang bicaranya pelo, meningkatkan kekuatan motorik pada pasien-pasien stroke, dan juga memperbaiki sensorik pasien pada kasus-kasus stroke yang mengalami gangguan sensorik seperti kesemutan, kebas gitu. Dan yang terakhir, akupunktur bisa memperbaiki kognitif pada pasien-pasien stroke. Setelah kita melakukan penusukan pada titik akupunktur, akan merangsang pengeluaran neurotransmitter atau zat kimia yang akan merangsang ujung saraf tepi. Setelah itu akan menstimulasi saraf segmental yang akan dilanjutkan ke sistem saraf pusat.
Sehingga pada kasus-kasus stroke ini akan memperbaiki aliran darahnya, kemudian juga dapat memperbaiki regenerasi sel sarafnya. Selain itu dapat mencegah kerusakan sel saraf yang lebih lanjut. Ada beberapa jurnal yang mengatakan akupunktur itu terbukti secara ilmiah, terutama pada kasus-kasus awal stroke, akan memperbaiki aliran darah pada saraf yang mengalami cedera. Di samping itu, ada jurnal lain yang mengatakan bahwa akupunktur pada kasus stroke sumbatan atau iskemik itu dapat mengurangi stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini mengakibatkan cedera pada saraf. Untuk pasien-pasien stroke, akupunktur sangat aman. Di samping jarumnya sangat halus dan dilakukan kehati-hatian dan dilakukan oleh dokter yang terlatih, ini sangat aman sekali. Bahkan pada pasien-pasien yang mendapatkan obat-obat pengencer darah, akupunktur tetap dapat dilakukan. Jika Anda atau orang terdekat ingin melakukan perawatan akupunktur, silakan konsultasikan kepada dokter spesialis akupunktur di rumah sakit. Salam sehat.